Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jumpa lagi dengan Pak Mugi. Kali ini kita akan membahas tentang fluida statis. Fluida adalah zat yang dapat mengalir, meliputi zat cair dan gas. Seperti yang kita saksikan bahwa di bawah itu ada air dan di atas itu ada udara. Zat cair dan gas, air dan udara. Pengertian fluida statis. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam. Atau mungkin juga fluida itu dalam keadaan bergerak, tetapi tak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut. Atau bisa juga dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan yang seragam. Ini menunjukkan kepada kita misalnya sebuah air di dalam bak yang kelihatan diam, itu partikel-partikelnya belum tentu diam, tetapi partikel-partikel air di dalam bak itu bisa jadi bergerak. Hanya karena kecepatannya seragam, kelihatan menjadi tidak bergerak. Yang berikutnya pengertian tekanan. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja secara tegak lurus permukaan persatuan luas. Jadi tekanan adalah gaya dibagi luas. Dirumuskan menjadi P sama dengan F per A. P adalah tekanan, satuannya Newton per meter pangkat 2. F adalah gaya, satuannya Newton. Dan A adalah luas permukaan bidang, satuannya meter pangkat 2. Yang berikutnya, tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur manapun akibat adanya gaya gravitasi. Jadi, tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang diberikan oleh fluida akibat berat dari fluida tersebut. Nah, kita ambil contoh, misalnya dalam sebuah wadah ada zat cair atau fluida yang kedalamannya itu adalah H. Maka berapa tekanan hidrostatis oleh zat cair tersebut pada kedalaman H? Kita mulai dari pengertian pertama tekanan, yaitu P sama dengan F per A. Kemudian F-nya diganti dengan gaya berat, yaitu W, M kali G. Dan M-nya diganti dengan Rho kali V. Dari pengertian massa jenis itu adalah massa persatuan volume, maka M berarti Rho kali V. Ya, setelah sampai di sini, maka V volume itu kita bisa uraikan lagi menjadi luas alas kali tinggi, H kali H. Sehingga sampai di sini A dengan A bisa dicoret, yang tinggal adalah Rho H G. Jadi tekanan hidrostatis ditulis dengan rumus Rho H G. Rho itu massa jenis, H itu kedalaman, dan G itu percepatan gravitasi. Jadi hasil akhir dari persamaan itu adalah tekanan hidrostatis pH, tekanan hidrostatis P itu tekanan, H hidrostatis, tekanan hidrostatis adalah Rho massa jenis, H kedalaman, dan G percepatan gravitasi. Ini penjelasannya beserta satuannya. Tekanan hidrostatis hanya bergantung pada kedalaman, karena Rho dan G-nya tetap, maka faktornya hanya kedalaman. Jadi makin dalam suatu titik, suatu tempat, berarti nilai H makin besar dan tekanan hidrostatisnya juga makin besar. Yang tidak kalah penting, kesimpulan dari ini adalah pada kedalaman yang sama, maka tekanannya akan sama.
pada kedalaman yang sama, karena H sama, maka tekanannya menjadi sama. Oke, berikutnya tekanan udara luar. Tekanan udara luar. Yang dimaksud dengan tekanan udara luar adalah tekanan yang disebabkan oleh berat udara. Berat udara. Kemudian udara di atas permukaan bumi itu berlapis-lapis yang disebut dengan atmosfer. Oleh karena itu, tekanan udara luar adalah tekanan yang disebabkan oleh berat udara yang menyelimuti permukaan bumi. Disebut dengan tekanan 1 atmosfer. Bagaimana cara menghitungnya? Misalnya ini ada suatu wadah yang berisi raksa, dan ini sebuah pipa yang berisi raksa juga. Kemudian pipa ini dimasukkan ke dalam wadah ini, maka terjadilah seperti ini. Setelah dimasukkan ke dalam wadah ini, ternyata permukaan raksa yang di dalam pipa ini akan turun, sehingga tingginya menjadi 76 cm. Karena isinya adalah Hg, maka disebut sebagai 76 cm Hg. Setelah pada posisi ini, maka permukaan ini nggak mau turun lagi. Kenapa? Karena yang di luar-luar sini ditahan oleh berat udara tadi, atau disebut sebagai tekanan udara luar, P0. Nah, karena ini kedalamannya sama pada garis yang sama, maka P0 di sini akan sama dengan tekanan air raksa di sini yang setinggi 76 cm. Oleh karena itu, yang berikutnya perhitungannya adalah bahwa P0, tekanan yang disebabkan oleh udara luar itu sama dengan tekanan 1 atmosfer. Ini artinya tekanan yang disebabkan oleh berat udara yang berlapis-lapis di atas permukaan bumi itu yang kita sebut dengan 1 atmosfer. Jadi P0 sama dengan 1 atmosfer sama dengan tekanan setinggi H. Tekanan yang disebabkan oleh air raksa setinggi H, maka disebut dengan Rho Hg. Tekanan air raksa itu adalah 13.600, hanya 76 diubah menjadi meter menjadi 0,76, dan G-nya 9,8. Ini kalau dikalikan menjadi 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2 atau Pascal. 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Biasanya kalau dibulatkan menjadi 10 pangkat 5 Pascal saja. Jadi tekanan udara luar sama dengan 1 atm sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Oke, yang berikutnya kita mengenal istilah tekanan mutlak atau tekanan total. Ya, ketika kita melihat danau tadi, menyaksikan danau, maka di bawah ada air, di atas ada udara. Maka ketika kita mengambil posisi berada di dalam air, kita akan mendapatkan tekanan dari air dan juga tekanan oleh udara. Oleh karena itu, totalnya adalah jumlah antara tekanan udara dengan tekanan yang disebabkan oleh zat cair. Jadi P total, tekanan totalnya itu adalah tekanan udara luar ditambah tekanan hidrostatis. Tekanan udara luar ditambah Rho Hg. Ini tekanan mutlak. P0 tekanan udara luar, pH tekanan hidrostatis, dan totalnya disebut dengan tekanan mutlak. Oke, kita beri contoh sekarang. Ada sebuah gambar, perhatikan gambar. Jika tekanan udara luarnya 1 atmosfer, maka besarnya tekanan udara dalam tabung P adalah titik-titik. Diketahui selisih permukaan raksa 2 cm. Jadi ini selisihnya 2 cm, atau tinggi raksanya itu 2 cm. Oleh karena itu tekanan P berarti adalah tekanan yang disebabkan oleh udara luar ini menekan ke atas dan juga tekanan oleh raksa. Maka tekanan mutlaknya P totalnya adalah P0-nya 1 atm atau 76 cm Hg ditambah tekanan hidrostatisnya, raksanya 2 cm. Jadi totalnya adalah 8 cm Hg. Contoh yang berikutnya, tekanan udara 1 atmosfer sama dengan tekanan setinggi 76 cm Hg.
Berapa tinggi kolom raksa jika tekanannya 1,4 atm atmosfer? Maka diketahuinya P1 1 atm, H1-nya 76 cm3. P2-nya 1,4 atm, ditanya H2. Jawabnya, karena tekanan hidrostatis adalah Rho A kali G, Rho dengan G tetap, maka kalau dibandingkan bisa hilang, kita tinggal bandingkan antara P dengan H. Menjadi P1 per P2, H1 per H2. Maka H2 adalah P2 per P1 kali H1. Kemudian dimasukkan nilainya 1,4 kali 76 akan dibagi 1, hasilnya 106,4 cm Hg. Karena ini cm Hg, ini tetap cm Hg. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.